Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut lembar jawaban ujian akhir semester dengan mata kuliah struktur data dan algoritma. Soal nomor 1, jelaskan konsep, ide, dan proses kerja teknik dengan metode algoritma Margeshor. Jawaban Margeshor adalah algoritma pengurutan sortir yang menggunakan pendekatan divide and conquer, yaitu membagi data menjadi bagian-bagian kecil, lalu mengurutkannya dan menggabungkan kembali menjadi data yang sudah terurut. Teknik divide and conquer pada Margeshor sendiri dari 3 langkah utama. Divide membagi array dibagi dua secara rekursif sampai menjadi bagian terkecil berisi satu elemen. 2. Conquer mengurutkan bagian-bagian kecil tersebut diurutkan satu persatu. 3. Merge menggabungkan bagian yang sudah diurutkan digabungkan menjadi satu array yang terurut. Contoh proses Margeshor pada array. Pertama, kita bagikan array menjadi dua bagian besar. Yang kedua, kita punya 4 bagian dan satu elemen tunggal. Ketiga, kita bagi lagi setiap pasangan menjadi elemen tunggal. Setelah proses penggabungan awal, kita dapat mendapatkan 4 bagian yang sudah terurut. Berikutnya, kita gabungkan bagian-bagian tadi menjadi dua kelompok besar yang sudah terurut. Terus yang terakhir, gabungkan yang terakhir dari yang kecil sampai yang terbesar. Kelebihan Margeshor fleksibilitas waktu yang konsisten, yaitu n log n, cocok untuk data, stabil dan akurat, tidak mengubah urutan data yang sama. Kekurangan Margeshor membutuhkan ruang tambahan memori karena harus menyimpan array sementara. Kesimpulan Margeshor adalah algoritma efisien untuk mengurutkan data dalam jumlah besar karena menggunakan teknik pembagian data dan penggabungan kembali secara terurut. Untuk soal yang nomor 2, tulis perhitungan manual pencarian data dengan nilai 13 menggunakan metode linear search. Susunan pada nilai array adalah berikut ini. Jawaban, linear search adalah metode pencarian data dengan cara mengecek elemen satu persatu dari awal hingga akhir array sampai ditemukan nilai yang dicari. Langkah-langkah pencarian nilai secara manual dalam array. Susunan array beserta indeksnya. Proses pencarian. 1. Cek indeks ke-0 nilai 10 tidak sama dengan 13. Cek indeks ke-1 dengan nilai 50 tidak sama dengan 13. Cek indeks kedua nilai 15 tidak sama dengan 13. Cek indeks ketiga dengan nilai 13 cocok nilai ditemukan. Kesimpulan, nilai 3 ditemukan pada indeks ketiga. Catatan, linear search cocok untuk data tidak terurut. Jika data sangat besar, algoritma lain seperti binary search dapat lebih efisien, namun data harus terurut. Soal nomor 3. Buatlah contoh algoritma Berners-Lee search atau BFS dengan sebuah studi kasus. Untuk mendapatkan jurnal ini harus mencari dengan menggunakan suatu jurnal publikasi. Carilah di internet jurnal publikasi yang terkait dengan soal di atas. Sertakan judul, link, publikasi. Rangkumlah permasalahan, metode, dan solusi serta pembahasan dan teori yang digunakan. Jawaban jurnal, di sini saya memilih jurnal perbandingan algoritma Berners-Lee search dan Dijkstra's untuk penentuan rute terpendek pengiriman barang Unilever. Penulis Anwar Hozairi, asal institusi Universitas Islam Madura. Di sini saya menyertakan link publikasinya juga. Di sini ada permasalahan distribusi barang oleh Unilever ke sejumlah kota mengalami keterlambatan karena tidak optimalnya rute dipilih. Permasalahan ini dimodelkan dalam bentuk graf berarah dan berbobot. Metode Berners-Lee search atau BFS
Traversing level demi level menggunakan quick distract traversing dengan memprioritaskan simpul berdasarkan bobot terkecil. Solusi dan hasil. BFS lebih cepat dengan nilai 0,04%, tapi tidak mempertimbangkan bobot. Distract lebih lambat tapi memberikan hasil optimal untuk graf berbobot. Contoh studi kasus algoritma graf A ke B dan D, A ke C, C ke D, A ke E. Maka BFS 1. Mulai dari simpul A. 2. Kunjungi semua tetangga B, C, E. 3. Dari B dan C lanjut ke D. 4. BFS akan menemukan D pada level kedua. Di sini ada teori mendukung BFS cocok untuk pencarian solusi paling pendek berdasarkan jumlah simpul bukan bobot. Dapat menjamin solusi ditemukan jika ada kurang tepat untuk graf berbobot kompleks. Aspek keterangan, judul, jurnal, perbandingan algoritma BFS dan distract. Penulis Anwari Hozari, permasalahan distribusi barang tidak optimal. Metode BFS dan distract. Hasil BFS lebih cepat, distract lebih akurat. Teori BFS cocok untuk graf tidak berbobot. Mungkin itu aja jawaban dari saya ataupun penyampaian dari saya. Apabila ada kekurangan penyampaian atau jawaban hasil ujian saya, mohon maaf. Mungkin saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.